Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikade Aminul Utama dengan NIM 192231063 dari kelas Gizi 5B. Dan kali ini saya akan memaparkan review jurnal mengenai validitas dan juga reliabilitas dari Food Frequency Questionnaire atau FFQ, serta Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Baik, di sini ada dua jurnal yang saya review, di mana jurnal yang pertama membahas mengenai FFQ dan jurnal yang kedua membahas mengenai SQFFQ. Baik, melanjutkan ke jurnal yang pertama, di mana jurnal ini ditulis pada tahun 2024 dengan populasi atau sampel itu melibatkan 50 remaja obesitas berusia 10 hingga 19 tahun di India dengan subjek yang dipilih itu memiliki kriteria memiliki BMI lebih dari 27. Sementara adapun pengecualian untuk remaja yang menjalani terapi medis itu akan dikeluarkan dari sampel. Adapun tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk mengembangkan serta menguji validitas dan juga reliabilitas sebuah kuesioner FFQ yang secara khusus digunakan untuk menilai konsumsi dietary advanced glycation end products atau DH pada remaja obesitas. Nah, metode yang dilakukan pada penelitian ini itu ada 3 tahap, di mana yang pertama itu adalah pengembangan, yang kedua adalah uji validitas, dan yang ketiga adalah uji reliabilitas. Di mana untuk langkah uji validitas ini dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan metode Content Validity Ratio atau CVR, kemudian akan ada setiap ahli gizi yang diminta untuk menilai item makanan apakah esensial, useful but non-esensial, hingga non-esensial. Kemudian nilai CVR akan dihitung oleh 7 panelis, kemudian untuk nilai minimum yang diterima itu adalah sebesar 0,99 dan untuk item yang tidak memenuhi nilai minimum ini itu akan dieliminasi. Dan dari 60 sampel awal atau 60 item awal terdapat 6 item yang dieliminasi karena tidak mencapai CVR sehingga tersisa 54 item yang dianggap valid. Lalu untuk langkah uji reliabilitas ini dilakukan pada 50 remaja obesitas dengan metode tes dan retest dalam jangka waktu 15 hari. Dan di sini dihitung juga menggunakan Friedman ANOVA ataupun chi-square. Dan hasil dari validitas ini menunjukkan bahwa 54 dari 60 item itu ternyata valid dan bahwa daftar makanan dalam kuesioner FFQ ini sesuai untuk menilai konsumsi DH pada remaja obesitas di India, dan hasil reliabilitasnya ini juga menunjukkan angka yang baik dan dapat dikatakan bahwa kuesioner FFQ yang disusun ini memiliki validitas dan juga reliabilitas yang baik. Kemudian selanjutnya adalah jurnal yang kedua, yakni mengenai Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ, di mana ini diterbitkan pada tahun 2023 dengan populasi atau sampel itu adalah pada 102 anak balita berusia 12 hingga 59 bulan yang tinggal di Kabupaten Sleman, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan serta menguji validitas dan reliabilitas dari Sleman Under 5 SQFFQ, yaitu kuesioner makanan yang dirancang untuk menilai konsumsi energi dan juga makronutrien pada balita. Nah, kemudian untuk langkah uji validitasnya ini itu nantinya juga akan ada seleksi item makanan, di mana yang awalnya ada 260 item tersisa menjadi 89 item. Kemudian adapun analisis yang dilakukan dengan uji korelasi Pearson dan juga Spearman. Kemudian adapun langkah dari uji reliabilitasnya ini itu adalah menggunakan metode tes dan juga retest yang dilakukan 2 kali dalam jangka waktu 4 minggu. Dan untuk hasil validitasnya sendiri ini dari jurnal yang kedua, ini untuk metode SQFFQ ini ternyata cenderung melebihi estimasi konsumsi energi dan juga makronutrien jika dibandingkan dengan metode 24 hour recall. Namun di sini nilai korelasi yang didapatkan itu ternyata menunjukkan adanya hubungan positif meskipun tidak kuat. Dan untuk hasil reliabilitasnya ini itu menunjukkan bahwa korelasi antara tes dan juga retestnya ini signifikan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 2 kali pengisian, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner SQFFQ ini yang terdiri dari 89 item makanan itu valid dan juga reliable untuk dapat digunakan dalam menilai konsumsi energi dan juga makronutrien khususnya pada balita usia 12 hingga 59 bulan di Kabupaten Sleman. Meskipun memang masih ada kecenderungan overestimasi, tetapi hasil pengujian ini menunjukkan bahwa instrumen SQFFQ ini masih tetap layak digunakan untuk penelitian gizi di populasi balita. Baik, sekian pemaparan saya mengenai hasil review jurnal mengenai
FFQ dan juga SQFFQ. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.